0222019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas materi ke-13 mata kuliah Perpajakan 1 dengan Pak Wirme Eka Putra selaku dosen pengampu. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai, PPNBM, PBB, BPHTB, dan juga Bea Matrai. Baiklah, langsung saja masuk ke presentasinya. Di slide pertama, kita akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang PPN ini adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima, biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Dasar hukumnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di sini tercantum bahwa dasar pengenaan pajak adalah yang pertama, PPN untuk barang adalah persentase tarif dikali dengan harga jual. Lalu untuk jasa, persentase tarif dikali dengan penggantian. Untuk impor, persentase tarif dikali dengan nilai impor. Begitu juga dengan ekspor, persentase tarif dikali dengan nilai ekspor. Tarif PPN ini yang berlaku adalah sebesar 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5 sampai dengan 15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN sebesar 0%. Hal yang kedua adalah mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM ini adalah pajak yang dipungut atas penyerahan ataupun impor BKP tertentu. Selain itu, dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku atas pemungutan di samping. Sistem pemungutannya adalah sekali dengan sumbernya. Tarif PPNBM ini terdapat dalam peraturan pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan yang paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan juga 75%. Selanjutnya mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB ini adalah pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan, dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah atau perairan. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif untuk PBB ini adalah PBB menerapkan tarif proporsional tunggal, yaitu sebesar 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak, di mana NJOP dikurang dengan NJOP TKP. Cara menghitung PBB sendiri adalah persentase tarif pajak dikali dengan NJKP atau nilai jual kena pajak tadi. Selanjutnya adalah mengenai bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB ini dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Untuk tarifnya sendiri, tarif BPHTB ini digunakan untuk menghitung tarif
yang digunakan untuk menghitung BPHTB ini adalah sebesar 5%, sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP TKP ini atau bisa disebut nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bervariasi, ditetapkan secara regional Perda dan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai bea materai. Pemerintah sudah menetapkan peraturan baru mengenai bea materai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengenai bea materai ini. Untuk menggantikan Undang-Undang Bea Materai Nomor 13 pada tahun 1985 sebelumnya. Sejak tanggal 1 Januari 2021, peraturan ini mengacu adanya perubahan nominal pada bea materai yang lama, yaitu bea materai dengan nominal Rp6.000 menjadi bea materai dengan nominal tetap sebesar Rp10.000. Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yaitu asas kesederhanaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas pemanfaatan. Pemberlakuan bea materai sendiri untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa, serta memberikan kekuatan dan kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembarnya berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 ini sebenarnya masih berlaku hingga 31 Desember 2021 yang lalu, sesuai dengan ketentuan penggunaannya, yaitu membubuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000 dan 2 materai masing-masing senilai Rp6.000 atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen yang memerlukan materai tersebut. Baiklah, sampai situ penjelasan saya mengenai materi ke-13 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Maaf atas salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.